share nih. Ada soalnya itu kurang lebih secara bahasa sama tingkat kesulitannya itu dibikin mirip kayak yang UTS kemarin gitu. Jadi agak dipersulit di bahasanya sedikit biar sama gitu kesannya waktu. Jadi kalau nanti UAS soalnya ribet lagi udah biasa. Bentar ya. Kita buka ini satu dulu biar bisa nanti kalau ada coret-coretnya. Tadi kan pas ditanya lumayan jauh juga ya. Gap antara aset sama liabilitas equities-nya tadi yang Panji sama Chandra itu 3,6 banding 4,3 juta. Itu lumayan jauh jadi kemungkinan antara ada salah di angkanya atau gimana nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Nah, pertama kita lihat dari soalnya dulu kayak biasa. Di sini kan seperti yang dibilang kemarin, yang harus kita fokusin pertama itu di masalah tanggalnya. Nah, di sini kan dibilang pada tanggal 2 Januari 2018. Berarti kita harus log, oh ini tanggal transaksi awalnya itu 2 Januari 2018. PT Perkici membeli kepemilikan pada PT Sarmili dengan kos sebesar 700.000. Nah, berarti kan ini untuk investment cost-nya nanti. Untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 80%. Di sini langsung disebutin kepemilikannya. Biar nggak ribet juga. Soalnya sama aja. Harusnya sih nanti juga langsung disebutin. Kecuali kalau iseng kayak kemarin lagi, tapi kan udah tahu juga. Caranya tinggal dividen receivable bagi payable-nya. Di sini untuk mempersingkat aja kita langsung sebutin. Di 2 Januari 2018 itu PT Perkici membeli kepemilikan PTS dengan kos sebesar 700.000 untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 80%. Nah, pada tanggal tersebut net aset PTS-nya atau PT Sarmili-nya itu terdiri dari share capital dan RE masing-masing 500 dan 200.000. Berarti kan ini nanti kita akan pakai untuk mencari excess-nya. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan terkait dengan alokasi excess-nya. Selisih antara cost dan nilai buku dialokasikan pertama ke under value inventory katanya. Sebesar 30.000. Oh ya ini kurang ya keterangannya. Kemarin kelupaan kayaknya. Dan terjual di tahun Yang terjual. 2018. Ya. Kemarin kelupaan belum ditambahin keterangan ininya. Tapi mungkin pasti diasumsikan terjual ya. Rata-rata. Atau enggak ya? Sorry. Ini tambahan ya, revisi dikit. Dikasih keterangan terjual di tahun 2018. Oke. Selanjutnya apa? Ada under value land sebesar 100.000. Kemudian ada over value building sebesar 60.000 dengan masa manfaat 10 tahun. Terus ada equipment 30.000, masa manfaatnya 5 tahun. Terakhir sisanya itu dialokasikan ke goodwill. Nah, tambahan informasinya diketahui saldo RE awal PT Perkici itu sebesar 300.000. Nah, berarti di paragraf awal ini fokusnya itu kita mencari si excess-nya. Nah, sebelum dibahas bareng-bareng, excess-nya sama dengan berapa coba? Yang saya buat, Kang. Iya. 175.000, Kang. 175.000. Nah, berarti kita cek ya apakah sama atau enggak. Pertama kan tadi dibilang transaksinya itu 2 Januari, P beli S sebesar 80%. Nah, investment cost-nya itu untuk 80%, dia itu mengeluarkan uang 700.000. Berarti kalau kita bikin 100% ini setara 875 ya kalau nggak salah. 875.000. Kita lihat contekannya dulu. Bentar ya. Agak lama soalnya kalau hitung manual. Ya benar. 800, sorry. Mana tadi? Ke close 875.000.
Terus kita bandingkan dengan equity CS-nya. Tadi kan dibilang terdiri dari share capital dan RE. Masing-masing itu sebesar tadi 500 dan 200. Berarti kalau kita jumlahin 500 terus RE-nya 200 itu kan setara 700.000. Sehingga XS-nya itu 175. Nah, berarti sampai sini tadi udah benar ya. XS-nya itu 175.000. Oke. Sisanya tinggal kita alokasikan. Alokasinya tuh tadi yang pertama kemana? Under value inventory. Sebesar tadi tuh 30.000. Kalau nggak salah, terus ada apa lagi? Terus ke land sebesar 100.000. Sorry. Keterangannya under value land 100.000. Sama tadi lupa ya. Ditulis keterangannya itu dia terjual di 2018 untuk yang inventory. Kemudian selanjutnya ada apa lagi tadi? Ada building over value, terus equipment juga over value. 60 dan 30. Over value building itu tadi 60, masa manfaatnya 10 tahun. Terus ada over value equipment itu 30.000, masa manfaatnya 5 tahun. Nah, jangan lupa kasih tanda biar beda antara over value dengan under value. Kalau over value kan nilainya negatif. Jadi kita kasih tandanya kurung gitu. Buat ngebedain. Sorry. Nah, terus sisanya kan kita alokasikan ke goodwill. Kalau kita jumlah ini kan sementara itu baru 30-nya coret, 60, 40.000 ya, baru 40.000. Berarti goodwill-nya 40, 135. Sama nggak saldo goodwill-nya? Sama, Kang. Oke. Berarti sampai sini clear ya, belum ada masalah. Selanjutnya ini tuh bentar. Konsolidasinya tuh 2 tahun ya, 2019. Berarti kayak kemarin kita hitung langsung amortisasinya. Kita akan hitung amortisasinya untuk 2018 dan 2019 sekaligus. Dari excess tadi itu kan pertama ada inventory. Inventory itu kan terjual di 2018. Berarti kan langsung kita amortisasikan seluruhnya. Nah, trik yang kemarin, kalau amortisasi itu kebalikannya. Berarti kalau under value-nya 30.000, ketika amortisasi kita kasih tanda negatif 30.000. Nah, karena udah hilang di 2018, berarti kan 2019 nol. Terus land kan dia non-depreciable. Terus belum terjual juga. Makanya kita nggak amortisasikan. Selanjutnya apa? Ada building yang over value dan ada equipment. Kalau building itu kan 10 tahun. Berarti tinggal kita bagi aja. Soalnya kita amortisasinya itu menggunakan straight line. Nah, kita lihat dia kan over value, tandanya negatif. Berarti di sini kita bikin jadi positif. 60.000 bagi 10 tuh kan berarti 6.000 ya. Nah, langsung karena dia juga straight line, transaksi awalnya 2 Januari, berarti kan pasti full setahun, 2018 dan 2019-nya. Maka kita langsung tulis saja yang sama. Begitupun equipment, 30.000 bagi 5 itu sama-sama 6.000 ya. 6.000. Nah, goodwill kan nggak punya masa manfaat, berarti kita asumsikan dia nggak diamortisasi. Sisanya tinggal kita jumlah. Berarti ini 12.000 di 2019, terus di 2018 berarti ini 18.000 ya. Saldonya negatif. Kita lihat dulu. Oke, sama. Nah, untuk amortisasinya sama nggak jumlahnya? Jumlahnya sama. Sama, Oke. Kang. Kalau ada yang beda nanti bilang ya. Sampai sini clear. Berarti untuk yang paragraf pertama udah selesai. Sorry. Tadi itu mana soalnya? Nah, berarti kita lanjut ke paragraf yang kedua.
Di paragraf yang kedua, di sini dibilang ada laba operasi terpisah. Berarti kan ini masih operating income-nya. Masing-masing katanya untuk P dan S itu 300 dan 200. Oke. Sementara dividennya itu masing-masing 75.000, sorry, salah pencet, 75 dan 60.000. Berarti kan ini kita pakai untuk mencari net income-nya. Nah, sekarang kita mulai dari yang metode equity dulu aja ya, biar langsung semuanya. Oke. Bentar. Tadi itu operating income-nya untuk P dan S itu masing-masing 300 dan 200. Sorry, kurang bawah. Operating income-nya di 2018 itu P 300.000, S 200.000. Oke. Sekarang kita mulai dari metode equity dulu ya. Nanti kita bahas yang metode cost-nya. Kalau equity berarti kita akan tambahkan dengan income from S. Tahun 2018, nah, nanti baru ketemu net income 2018-nya. Tuh kan. Berarti nanti yang step ini kita akan lewat dulu. Karena kan income from S-nya belum ketahuan. Kita lewat, kita kasih template-nya dulu, ketemu ini net income-nya. Setelah net income kita masukkan dividennya juga. Dividennya itu 75 dan 60. 75.000 dan 60.000. Nah, di sini kan income from S-nya masih tanda tanya. Berarti kita lewat dulu, sedangkan untuk S kan nggak tambahkan income from S. Berarti langsung. Dia itu net income-nya 200.000 dikurangi 60, berarti perubahan RE-nya itu di 2018 untuk S langsung sebesar 140 ya. Untuk mencari RE akhirnya berarti kan tinggal ditambah RE awalnya. RE awal terus RE akhir. RE awalnya tadi kita lihat di atas S itu 200.000. Oke. Tinggal kita masukin RE awalnya 200. Berarti ini 340. Ini 300.000. Ini kan masih tanda tanya kalau untuk yang P itu. Nah, kita lihat dengan soalnya. Soalnya takutnya ada kesalahan nih. Soalnya RE awal S itu berapa? Kok 320 ya? Salah jumlah atau gimana? Ntar, kita lihat dulu ya. Takutnya ada salah tulis di soalnya. Oh iya, ada salah ketik ya di soalnya. RE awalnya ini malah 180. Oke, sorry ya. Berarti ada kesalahan di soalnya. Kalian di RE awalnya seadanya di soal nggak? 320.000. Atau kalian ubah? Nggak diubah, Bang. Nggak Oke. ngitung yang ES. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ada kesalahan ya. Laba operasi S kan 200.000. Tiba-tiba net income-nya jadi 180, berarti ini ada kesalahan. Belum kerubah kayaknya yang kemarin itu. Berarti di sini ada kesalahan. RE awalnya bukan segitu, berarti bentar, kita coba ubah. Bentar, kita lihat dulu soalnya udah 3728 masih benar ya. Tadi itu berarti ada kesalahan ya. Kenapa? Karena kita tahu kan laba operasinya itu 200.000. Terus dividennya 60.000, kan harusnya RE awalnya 320. Tapi yang di soal waktu itu di share 320. Itu ada kesalahan berarti ya. Nah, usahakan waktu baca soal juga kalian teliti lagi angkanya itu. Takutnya salah kayak gini. Salah soal nanti muncul revisi. Kalau di Excel kan enak. Tinggal diedit dikit, yang lainnya ikut berubah. Tapi kalau ngerjain waktu ujian manual itu kan harus ngehapus dulu, harus gimana. Jadi kalian cek lagi juga hitungannya.
Ini udah benar belum? Karena kan RE awal tahun berikutnya itu kan dari net income kita dikurangi dividen tambah RE awalnya. Gitu. Oke. Jadi ada kesalahan di RE awal si S-nya ya. Cuman sebenarnya nggak terlalu itu pengaruhnya. Nggak terlalu banyak juga sih harusnya ya. Oke. Ntar berarti di yang metode cost-nya juga di sini. Ya di sini. Kita rubah dulu. Oke, bentar. Kita lihat masih sama. Enaknya ngerjain di Excel tuh gitu. Ada kesalahan dikit kita nggak perlu ngerubah semuanya. Oke. Berarti ada kesalahan di RE awalnya ya. Ini kan akhir 2018. Berarti RE CS itu di Januari 2019 itu yang benar 340 bukan 320 ya. Ada kesalahan di soalnya. Kemarin salah ketik kayaknya. Oke. Bisa jadi mungkin gara-gara itu yang bikin jadi nggak balance jawaban kalian. Mungkin ya. Oke. Berarti ini masih kosong kan ya? Kita selanjutnya, nah ini kosong kan belum ada datanya. Kita butuh income from S. Kita lewat dulu. Berarti masuk dulu ke paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya ini akan ngebahas terkait dengan intercompany transaction. Nah, yang pertama di sini terkait dengan inventory. Di sini kan dibilang sejak tahun 2018. Nah, sebagian persediaan yang dimiliki oleh Perkici dibeli oleh PT Sarmili. Ini upstream atau downstream? Gimana? Downstream. Yang benar adalah Upstream. upstream. Iya deh. Nah, bahasanya kan emang agak beda. P dibeli S. Downstream itu P ngejual ke S. Nah, kalau P dibeli, P inventory P dibeli dari S, berarti kan bisa dibilang sama aja bahasanya kayak S jual ke P. S jual ke P kan upstream. Nah, di sini variasi bahasanya tuh di sini. Jadi bukan menjual tapi dibeli bahasanya. P dibeli dari S. Ini tuh sama kayak S jual ke P. Berarti dia upstream. Nah, ini trap yang pertama. Biasanya dosen-dosen juga suka bikin ribetnya tuh di bahasa ininya, dibeli. Nah, kalau loncat ke paragraf ketiga, di sini agak ada trap juga, bentar. Nah, kalau di paragraf ketiga kan sekarang diganti lagi bahasanya. Jadi, bentar. Ini, di paragraf yang ini nih, selanjutnya. Selanjutnya yang terkait dengan depreciable. Nah, di sini kan S jual ke P. Jadi sebenarnya terkait dengan inventory dengan equipment, dua-duanya sama-sama upstream. Cuman dibedain bahasanya. Kalau yang equipment kan format standar, S jual ke P. Kalau yang inventory dibikin ribet sedikit. Jadi inventory P dibeli dari S. Gitu. Tapi dua-duanya sama-sama artinya tuh upstream gitu. Jadi jangan terkecoh sama perbedaan bahasanya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua, di sini ada marginnya. Dia bilang 20% dari harga jual. Hati-hati. Kalau yang di UTS kan kemarin 20% dari cost. Kalau sekarang dari harga jual. Gitu. Oke, kemudian nilai pembelian P ke S. Nah, ini kan sama aja dengan bahasanya tuh. Kalau di UTS kan nilai penjualan S ke P misalkan pakainya tuh. Kalau sekarang diganti sedikit. Kita lihatnya dari sudut si P. Nilai pembelian P ke S, ini sama aja sales dari S ke P gitu. Cuman dibikin ribet bahasanya biar kalian terbiasa gitu kalau ada soal yang susah. Sebesar 500 dan 600. Yang penting intinya oh ini nilai salesnya. Gitu. Kemudian dari transaksi tersebut katanya ada yang belum terjual. Berarti kan yang nantinya akan jadi unrealized profit. Masing-masing 25 dan 30%.
Ini nggak beda sama yang UTS untuk persentasenya. Oke, berarti kita kerjain satu-satu dulu. Nah, berarti ada mulai masuk ke intercompany transaction-nya. Intercompany transaction. Oke, yang pertama itu tadi ada terkait inventory. Oke, inventory 2 tahun kan dibilang berarti kita bikin langsung aja. 2018 sama 2019. Yang pertama kita cari itu sales-nya. Nah, sales-nya itu sebesar 500 dan 600 ribu. Seperti yang dibilang di soal ini. Nilai pembelian P ke S itu kan sama aja dengan nilai penjualan S. Berarti 500 dan 600 ribu. Kita tulis 500 dan 600 ribu salesnya. Nah, ini kita bisa langsung pakai cara cepat atau bisa juga pakai cara yang lama. Nah, kalian mau pakai cara cepat atau cara lama di sini? Cepat boleh, Kang. Oke, kalau pakai cara cepat, tinggal sebenarnya langsung aja 20%, berarti total profit. Total profitnya itu 20% kali harga jual. Kan marginnya, tadi kan dibilang 20% dari harga jual. Ya udah, total profitnya tinggal kaliin aja 20% kali 500 ribu. Berikan 100. Terus ini 20% kali 600, 120. Ini kan baru total profit. Terus yang kita butuhkan kan bukan itu, tapi unrealized profit dan realized profitnya. Unrealized itu kan tadi berapa? 2018 yang belum terjual 25%, 2019 30%. Ya udah tinggal kita kaliin aja ke total profitnya. 25% kali 100 ribu. Berarti yang belum terjual atau yang masih unrealized itu 25 ribu. Oke, selanjutnya kita tahu juga unrealized tahun yang lalu berarti jadi realized tahun berikutnya. Kita pindahin 25 ribunya. Oke, terus kita hitung. Tahun berikutnya 30% kali 120. Berarti berapa ya ini? 36 ya. 36 ribu. Ini cara cepatnya. Nggak sampai semenit bisa ketemu. Itu unrealized profit sama realized profitnya. Gimana? Ada yang beda nggak jawabannya sama kalian? Dari saya sama, Kang. Oke. Atau ada Kang, yang mau nanya? Gimana? kalau marginnya dari yang harga beli gimana, Kang, hitungnya? Nah, kalau marginnya dari harga beli itu ada proses penurunan rumusnya dulu gitu. Contohnya gini, marginnya itu kan 20% dari cost. Berarti harga jual itu terdiri dari mana? Cost plus margin. Benar kan? Terus kita jabarin lagi. Cost itu kan setara 100% cost ya kalau kita tulis itu. Kalau kita tulis persentasenya tambah marginnya berapa? 20% dari cost. Kita gabung. Harga jual berarti setara 120% cost. Gitu. Berarti kita boleh nih kalau mau nyari cost-nya berarti gimana? Tinggal 100 per 120 kali harga jual. Tinggal dipindah ruasin ininya 120%-nya ke kiri. Ini kan kalau kita tulis ke samping kan jadi 100% harga jual. Kalau kita jabarin gitu. Kalau marginnya berarti tinggal 20 per 120 kali harga jual. Kalau ini kan kalau yang tadi yang dari harga jual itu kan langsung aja. Harga jualnya kan udah ketemu, kita kaliin 20% harga jual. Kalau ini 20% cost, kita nggak tahu. Karena kan cost-nya nggak disebutin. Harus kita turunin dulu baru ketemu rumusnya. Kita kotakin ya. Ini rumusnya. Gitu. Jadi kalau bikin cheat sheet harus dicatat. Misalkan ini buat yang berdasarkan harga jual. Kalau yang bawahnya berdasarkan cost-nya. Gitu. Jadi harus kasih keterangan. Rumus cepatnya itu tuh dipakainya buat kapan. Karena ada dua variasi. Bisa dari harga jual
atau dari cost marginnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau Mas, gimana? mau nanya, kalau misalnya buat persediaan yang tahun lalu itu, kita selalu asumsi udah realize tahun depannya ya? Iya, karena asumsi dasarnya itu kita untuk persediaan itu pakai FIFO. Jadi kalau nggak Oh disebut di iya. soal, kalau nggak disebut di soal itu kita selalu asumsinya FIFO. FIFO kan Oh first iya. in first out. Jadi sebelum ngejual inventory 2019, kita jual dulu 2018 gitu. Oke. Jadi Makasih, Mas. standar soalnya kayak gitu ya. Kecuali kalau dibilang dia pakai LIFO. Tapi kan kita tahu di pengakun atau di AKM dibilang LIFO itu kan udah nggak boleh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu Iya. nggak boleh dipakai. Makanya kita nggak perlu disebut lagi, oh ini pasti pakainya FIFO. Karena kan yang diperbolehkan tuh FIFO atau average. Kalau nggak salah ya. Di Iya. PSOK itu. Tapi kalau average itu kan terlalu ribet. Buat angkanya itu kayak malesin lah gitu. Pasti dosen juga. Dan nggak substansial gitu, nggak masuk ke masalah materinya. Itu kan udah dibahas di AKM sama pengakun. Makanya kita langsung pakai yang paling mudah aja, pakai yang FIFO gitu. Makanya kita Oke. selalu asumsikan udah terjual di tahun berikutnya. Gimana? Makasih, Mas. Udah. Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Ini udah berarti ya untuk inventory. Dan hati-hati, oh iya tadi satu lagi kelupaan ya. Ini kan upstream ya. Kalau intercompany harus selalu ditulis. Dia itu upstream atau downstream. Biar nggak lupa gitu. Jadi waktu ngitung income from-nya biar nggak lupa. Kasih keterangan. Dia itu upstream atau downstream. Oke. Yang ini udah. Lanjut yang nomor 2. Intercompany yang, kita cek dulu di sini sama kuncinya. Oke, ini udah sama. Nah, yang nomor berikutnya itu kan masih intercompany, tapi sekarang terkait depreciable-nya. Nah, hati-hati, tanggalnya selalu kita perhatikan. Ini 1 April 2018. Berarti interim. Nggak di awal, nggak di akhir, tapi di tengah-tengahnya. S jual ke P. Tadi kan kita tahu dia upstream, seharga 150.000. Masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian dulu katanya, equipment tersebut diperolehnya itu dengan harga berapa? 100.000. Oke, berarti gimana? Kita yang harus kita cari kan sebenarnya cukup sih unrealized gain or loss-nya. Berarti untuk yang kedua kan yang depreciable, kita kasih judul dulu. Depreciable. Oke, equipment ya. Equipment. Pertama tadi harga jualnya itu kan 150.000. Sedangkan cost-nya dulu kan diperoleh sebesar 100.000. Berarti kan ada selisih nih. Ada profit sebesar 50.000. Nah, tapi profitnya ini kan S jual ke P. Jadi kalau dalam pandangan konsolidasi ini kan masih jual ke diri sendiri. Jadi cuma pindah tangan doang. Berarti ini masih unrealized. Makanya kita kasih namanya tuh unrealized gain. Nah, bedanya dengan inventory, dia kan bahasanya tuh pakai UP, unrealized profit. Kalau di aset tetap, kita pakainya UG atau unrealized gain. Tapi pada dasarnya sama aja. Mereka tuh sama-sama jual ke misalkan antara P dengan S gitu. Berarti kan masih ke diri sendiri, makanya belum terrealisasikan namanya itu. Unrealized gain. Nah, bedanya kalau inventory dia itu langsung kan tadi karena FIFO itu diasumsikan tahun berikutnya itu langsung realize. Nah, tapi kalau aset tetap kita di realize-nya itu ada 2 cara. Merealisasikan gain ini tuh ada 2 cara. Bisa kita jual atau lewat depresiasi. Gitu. Kalau yang depresiasi ini kan wajib, pasti kita depresiasi.
Kalau jual ini opsional. Bisa jadi kalau mau dijual boleh, kalau nggak dijual juga nggak apa-apa. Gitu. Yang paling umum itu biasanya kita cuman sampai depresiasinya doang. Kita nggak sampai dijual asetnya biasanya. Cuman kalau misalkan sampai dijual juga bisa jadi. Tapi untuk di soal ini kalau nggak salah nggak sampai dijual ya. Ya, di sini nggak sampai dijual. Berarti ada unrealized gain-nya kan udah, terus ada realized gain. Nah, cara nyari realized gain-nya gimana? Kemarin kan kita bahasnya itu realized gain itu bisa kita cari dari selisih depresiasi. Nah, kita bisa pakai cara ini. Ini tuh bisa dibilang cara manualnya. Gitu. Misalkan kita tulis di sini cost. Di sini yang menggunakan harga jual. Tadi kan masa manfaatnya itu berapa tahun? 5 tahun ya? Belum ditulis 5 tahun. Terus upstream. Oke, berarti depresiasinya biasanya tanpa residual value ya. Berarti kita langsung dibagi 5 itu, nanti kan depresiasinya itu sebesar, bentar, 150 bagi 5 itu 30 ya. Oke. Nah, terus kita bandingkan nih, kalau versi cost-nya berapa sih depresiasinya? Berarti 100.000 bagi 5, 20.000. Nah, di sini kan ada selisih nih. Ada selisih 10.000. Nah, tapi hati-hati. Ini tuh untuk 1 tahun. Kita transaksi tadi kapan? 1 April. Nah, kalau 1 April, berarti dia umurnya baru berapa lama? Dari April sampai Desember, itu kan baru 9 bulan. 1 April sampai 31 Desember kan baru 9 bulan. Berarti yang kita pakai itu tinggal 9/12 kali 10.000. Artinya realized gain-nya itu cuman 7.500. Gitu. Jadi nggak full 10.000, tapi 7.500. Kenapa? Karena asetnya dibelinya itu 1 April. Gitu. Berarti nggak full 1 tahun depresiasinya juga. Nah, itu kalau pakai cara lama. Ada cara cepatnya. Cara cepat buat nyari realized gain, itu tinggal kita bagi aja. Unrealized gain dibagi masa manfaat. Dikali jumlah bulannya tahun itu berapa. Unrealized gain kita kan tadi 50.000. Masa manfaatnya itu tadi 5 tahun. Terus sekarang kan di tahun berjalan itu kita cuma 9 bulan. Berarti 9/12. Hasilnya akan sama-sama 7.500. Jadi bebas mau pakai cara lama atau mau pakai cara cepat. Gitu. Kalau cara cepat gini, unrealized gain dibagi masa manfaat kali bulan per 12. Kalau interim, kalau full setahun kan ya udah 12/12 kan berarti 1. Gitu. Gimana hasilnya sama nggak? Atau ada Sama, Kang. pertanyaan? Oke. Ini jangan lupa dikasih keterangan. Ini untuk 2018 itu 7.500. Terus kalau untuk tahun berikutnya 2019 itu kan full 1 tahun. Berarti ya udah 10.000. Jangan lupa unrealized gain itu kan mengurangi ya, negatif. Tandanya jangan lupa dikasih kurung biar nggak ketukar. Sama jangan lupa juga tadi ini itu upstream, kasih keterangan. Atau ditulis lagi di sampingnya boleh biar nggak lupa. Upstream. Tuh, ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir kan masih tentang aset tetap. Bedanya, nah, tanggalnya itu di sini tahun berikutnya atau di sini ada lebih spesifik. 30 Juni itu
di sini kan dibilang S mau memperluas kantor, tapi itu sebenarnya cuman basa-basi doang. Yang penting kita lihat aja kalimat berikutnya. 30 Juni 2019, P jual tanah kepada S. Berarti kan downstream. Harganya berapa? 275. Waktu itu diperolehnya itu dengan harga 350. Nah, berarti ini bukan gain, tapi loss. P punya tanah 350.000, tapi dijual ke S cuma 275.000. Artinya apa? Artinya dia menjualnya itu dengan loss kondisinya tuh. Bentar. Oke, berarti kita tulis dulu. Yang ketiga, non-depreciable. Berupa tanah, land. Dijualnya 30 Juni 2019, terus downstream. Nah, harga jualnya tadi 275.000, padahal cost aslinya itu 350. Berarti kan loss. Tapi kan asetnya masih dipegang di S, belum terjual ke pihak ketiga, berarti namanya ada unrealized loss. Unrealized loss sebesar 75.000. Unrealized loss kebalikannya. Berarti nilai dia positif. Gitu. Karena kan loss itu negatif, tapi karena belum terrealisasikan, berarti kebalikannya. Berarti di sini nilainya positif. Nah, karena ini non depreciable, berarti kan kita nggak perlu depresiasi lagi. Ya udah biarin aja segitu nilainya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Belum. Oke, sebentar ya. Ngambil minum dulu. Oke. Karena semua keterangan di soalnya kan udah kita hitung, langkah selanjutnya tinggal kita cari income from S-nya. Kita cari income from S dan juga NCI expense-nya untuk 2018 dan 19. Kita cari sekaligus saja biar menghemat waktu. Yang pertama itu kan komponennya apa? Ada net income S. Berarti kepemilikan kita tuh tadi 80%, NCI itu 20%. Berarti tinggal 80% kalikan net income S-nya berapa? Di 2018 itu kan tadi dibilang berapa ya? 200.000 ya? 200.000. Berarti tinggal kita kaliin aja. 80% kali 200.000. Berarti itu setara 160 ya. Terus 60. Terus buat NCI berarti 20% ya. Berarti 40.000. Di 2019 berapa? Kita lihat dulu di soalnya. Kita lihat di soalnya itu, bentar, di bawah sini. Ini ada kesalahan ya. Berarti net income CS-nya benar nggak? Benar 250. Ini ya, RE-nya tadi belum dirubah. Jadi ada kesalahan ya di RE awal S itu harusnya 340. Bukan 320. Ada tipe sedikit. Oke, net income 2019 untuk S itu 250.000. Oke, bentar. Mana tadi? Nah, berarti tinggal kaliin aja kayak biasa. 80% kali 250.000. Berarti berapa ya? 200 ya? 200.000. Nah, sisanya untuk NCI. 50.000. Ntar kita cross check dulu, ya benar. Oke, buat yang net income kan biasa.
Terus yang amortisasi juga kan masih biasa, kita tinggal persentasenya kali amortisasinya. Tadi kita hitung 2018 itu 18.000, 19, 12.000. Gitu. Positif negatifnya jangan lupa. Nih 18.000 itu negatif, terus tahun berikutnya 12.000 itu yang positifnya. 80% itu kan 4/5 kali 18.000. Langsung lihat aja ya contekannya. Berarti 14.400. 14.400 sama 9.600. Positif negatifnya hati-hati ketukar ya. Lihat seadanya aja. Kalau tadi kan 18 itu negatif, 19 itu positif. Berarti NCI kan sisanya. Sisanya itu berarti ini tinggal 3.600. Yang ini 2.400. Oke, amortisasi udah. Kemudian, nah berarti selanjutnya tinggal mulai masuk ke intercompany transaction. Yang pertama di inventory. Inventory itu ada unrealized profit dan realized profit. Nah, tadi transaksinya apa? Upstream, downstream. Upstream kan. Kita kasih keterangan ini upstream. Oke. Berarti unrealized profitnya tadi berapa? 25.000. Nah, yang 25.000 berarti kita kaliin dulu 80% kali 25.000. Berarti kan hasilnya itu 20.000. Untuk si P, sisanya berarti untuk NCI 5.000. Nah, kita pindahin jadi realized profit. Di tahun berikutnya 20.000 dan 5.000-nya. Tahun berikutnya berapa? Tahun berikutnya itu 36.000. Sama, ini kan masih upstream. Jangan lupa kita kaliin 80% kali 36.000. Nah, kita lihat biar cepat 28.800 sama untuk NCI-nya berarti sisanya. Sisanya itu 7.200. Sampai sini ada pertanyaan nggak atau ada yang beda nggak? Atau udah sama semua? Kalau udah sama, gimana? Lanjut dulu aja, Kang. Oke, lanjut dulu. Berarti inventory-nya udah selesai. Selanjutnya tinggal yang aset tetap. Aset tetap, nah aset tetap kan ada dua. Tadi itu ada, yang pertama itu equipment dulu ya. Berarti aset tetap yang equipment dulu. Langsung kita tulis equipment aja ya. Aset tetap yang equipment. Berarti dia transaksinya lihat tanggal berapa. Transaksinya itu tanggal 2018. Berarti ingat, unrealized gain ya, cuman kita masukin di 2018. Oke, terus tadi transaksinya kan sama juga, dia upstream. Berarti unrealized gain-nya tadi berapa? Unrealized gain-nya kan 50.000. Berarti kita harus kalikan persentasenya dulu. 80%-nya kita kali 50.000. Berarti di 2018 itu ada unrealized gain 40.000. Untuk P, untuk NCI sisanya 10.000. Di tahun 2019 udah nggak ada lagi. Unrealized gain itu cuma sekali. Sekali di tahun transaksinya doang. Gitu. Sisanya itu si realized gain. Realized gain 2018 itu 7.500, 2019 itu 10.000. Berarti sama. 80% lagi kali 7.500. Terus kali 10.000 juga. Berarti 80% kali 7.500 itu, bentar kita lihat langsung. Bentar, 6.000. Benar nggak ya? 4/5
75 bagi 5 itu 15 kali 4, 6.000. Iya. Berarti realized gain-nya ini 6.000, terus di 2019 itu 8.000. Di sini sisanya 1.500 sama 2.000. Gitu. Ini untuk yang equipment. Jadi jangan lupa, kalau upstream itu kita harus kali persen kepemilikannya dulu. Sama jangan lupa di tanggalnya. Unrealized gain itu cuma di tahun pertama doang atau tahun transaksinya doang. Oke. Selanjutnya terakhir itu ada yang land. Land ini kan downstream. Terus cuman ada unrealized gain doang. Transaksinya itu tadi 2019. Unrealized loss ya. Unrealized loss di 2019. Berarti 18 kosong, 19 langsung. Kita tulis 75.000. Dia kan downstream, berarti NCI nggak dapat apa-apa. Sisanya tinggal kita jumlah. Kita jumlahin, ini berapa ya? 91.600. Terus ini 283.800. 22.900 sama 55.200. 52.200. Gimana? Untuk income from sama NCI-nya ada yang beda nggak? Atau ada, bukan ada yang beda, ada yang sama nggak? Sama, Kang. Oke. Ada yang ditanyakan dulu atau udah jelas? Kalau udah, kita lanjut. Oke, untuk income from udah masuk, berarti kita pindahin. Tadi kan income from 2018 kita butuhin. Berarti 91.600-nya kita masukin ke tadi tuh, nah di sini. 91.600. Kita masukkan, kita jumlahin. Berarti 39.600 dikurangi 75.000. Berarti ini 600. 91 kurangi 75 itu kan 16. Berarti 316, 600. Ditambah RE awal 300.000 berarti 616.600. Untuk RE akhir 2018 atau RE awal 2019. Ini untuk nanti kita masukkan ke kertas kerjanya. Tuh, udah selesai. Kak, mau nanya, Kak? Gimana? Kan itu apa namanya? S kan bagiin dividen itu ke P nggak ada pengaruhnya, Kak? S bagiin dividen ke P. Iya kan, dia kan ngebagiin dividen kan di 2018. Ya. Nah, itu nggak nambahin itu ya, Kak? Nambahin Tambah. RE akhir 2018-nya P. Nah, dividen kan kalau kita pakai metode ekuitas, jurnalnya gimana? Di buku catatan P, ketika menerima dividen S. Menerima dividen dari S, misalkan sebesar 50.000. Nah, jurnalnya berarti kan kita akan debit cash-nya, kita kredit investment in S-nya. Kalau metode ekuitas. Nah, ini kan metode ekuitas. Kalau metode cost baru cash pada dividen income. Di sini sebesar 50.000 juga. Nah, bedanya pengaruhnya di mana? Di sini. Ketika kita mencari net income-nya si P, itu kita akan tambahkan operating income tadi kepada income from S-nya. Sedangkan kalau untuk yang metode cost net income P itu kita tambahkan operating income-nya dengan si dividen income. Jadi bedanya di sana. Gitu. Oh iya, Kak. Masih, Kak. Nah, di sini kan nanti net income P-nya akan nambahin ke RE juga. Jadi dividennya itu kalau di metode equity itu nggak pengaruh. Karena dia udah ngurangin ke investment. Dia udah ngurangin ke investment di awal.
Jadi nantinya itu di sini itu nggak dikurangi dividen income gitu. Di mana tadi tuh? Di RE-nya. Jadi cuman operating income tambah income from S. Kalau untuk yang ekuitas. Kalau untuk yang cost tadi kan tinggal tambahkan dividen income-nya. Jadi kita tambahin dividen income itu cuman untuk metode cost. Cuman untuk metode cost doang. Nah, makanya yang bikin beda tuh di sini. RE awal P ketika mau konsolidasi itu pasti beda antara cost dengan equity itu. Kenapa? Karena ini. Kalau equity kita tambah income from S, kalau cost kita tambah dividen income. Yang mana angkanya pasti beda. Angkanya kan pasti beda nanti. Makanya RE awal P itu pasti beda. Oke. Tadi kan mana ininya udah, saldo RE-nya. Tinggal yang belum itu berarti si saldo investment ya. Saldo investment in S dan juga NCI. Nah, berarti kita tinggal masukkan awal, tambah income from S 18, kurangi dividen 18, ditambah lagi income from S 19, dikurangi dividen dividen 19. Tuh. Tambah, kurang. Ketemu nanti saldo akhirnya. Saldo awalnya kan 700 untuk investment in S. NCI tinggal selisihnya. Tadi kan kalau 100%-nya itu 875. Berarti kalau dipakai P 700 sisanya berapa? Sisanya itu berarti tinggal 175.000. Gitu. Tinggal ditambahin income from S-nya tadi berapa? 91.600 sama 283 800. Berarti 91.600 283 600 283 berapa tadi? 800 ya. Tinggal kita masukin NCI-nya. NCI-nya itu tadi 22.900 sama 52.200. Oke. 22.900 sama 52.200. Nah, dividennya. Dividen 2018 kan tadi itu di soal ya. Ada di soal mana tadi itu. Nah, S itu ngasih dividen 60.000. Berarti kan ke investmentnya itu 80%, ke NCI 20%. 60 berarti 48.000 ya. 48.000 untuk si S, 12.000 untuk si NCI di 2018. Di 2019 kita lihat lagi di soalnya. Ada di kertas kerja. Dividen si S itu 75.000. Berarti untuk si P itu dapat 60.000. Untuk NCI itu 15.000. Tinggal kita jumlahkan. Ketemu saldo akhirnya itu 967.400. Terus yang NCI endingnya 223.100. Gimana? Sama nggak sampai sini? Beda, Kang. Beda di bagian mananya? Bentar. Hasil agregatnya udah beda. Oke. Coba dilihat dulu ya, bentar. Ngambil minum dulu.
Oke. Saldo awalnya sama tapi 700.000 di sini ya. Untuk investment in S. Bedanya di komponen ini di sebelah mananya? Tadi siapa? Panji ya? Di Gimana? hasil akhir investment Eh. in S-nya, Mas. Untuk di komponen perhitungannya yang bedanya di sebelah mana? Income from S-nya atau dividennya gitu? Kalau income from S-nya sih sama, kayaknya mungkin salah tulis di dividennya. Mungkin. Coba dividen 2018-nya berapa? Bentar. Gimana ya? Saldo investment akhirnya berapa? Dividennya kita nulisnya itu 75.000, belum di Oh, belum dikali persentasenya ya? 75 sama 60 ditulisnya. Oke. Berarti kesalahannya tuh ada di sini ya? Belum dikali persen kepemilikannya ya? Iya. Oke. Kalau yang Panji tadi gimana? Sama Kang, kita ngerjainnya bareng. Oh, bareng. Oke, berarti salahnya tuh belum dikali persenannya ya. Masih 75.000 dan 60.000. Hati-hati, jadi jangan lupa dikalikan persenannya dulu. Nah, tahu kalau misalkan biar takut lupa, kita langsung hitung di sini. Kita hitung terpisah gitu, dividen income untuk P dan S. Jadi dipisahin 18, 19, 18, 19. Kita pisahin gini biar nggak lupa. Misalkan nih 60.000, terus tadi ada 75.000. Kita kaliin 80%, kita kali 80% untuk P. Ini 48, ini 60. Jadi dihitung terpisah juga nggak masalah. Gitu. Kalau misalkan takutnya kelupaan kayak barusan. Jadi perbedaannya ada di dividennya ya. Income from S-nya tapi kan udah sama ya. Udah Kang. Oke. Clear berarti ya. Perbedaannya ada di dividennya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut ke kertas kerjanya. Not responding aplikasinya. Ke close. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kertas kerjanya. Sorry, lupa belum ke hide. Ininya kita hide. Kita hide dulu.
Oke. Kita Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke mengisi yang kolom kosongnya dulu. Oke. Tadi kan kita udah ngitung income from S-nya. Tapi jangan salah masukin. Yang kita masukin tuh yang 2019. 2019 kita hitung tadi kan ada sebesar 283.800. Kita tinggal pindahin. Oke, terus jangan lupa juga. Bentar. Di soalnya udah masukkan ya? Ya. Di sini tadi ada kesalahan, ini harusnya 340. 65.800. Bentar, ini ada kesalahan di soalnya ya. 1185 harusnya. 1185. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi pertama kita masukin income from S-nya yang 283, terus sisanya tinggal kita jumlahkan. Berarti kan sales-nya kita tambah income from S, kita kurangi cost-nya, kita kurangi depresiasi, kurangi loss on sale, kurangi other expense-nya. Nanti ketemu net income-nya. Sama nggak net income-nya? 65.800. Sama, Kang. Oke. Terus RE awalnya 616.600. Tadi kan udah kita hitung di sebelah atas tadi ini 61600, terus kita tambahkan net income, kurangi dividen, hasilnya 1.125.400. Sama nggak RE akhir yang P-nya? Yang itu sama, Kang. Oke. Terus selanjutnya kita pindahin kan RE akhirnya, terus masukin ke total equity-nya. Coba, sama nggak total equity-nya? Sama, Kang. Oke, saldo investment-nya tadi kan beda di dividen ya. Berarti nanti bakal cash-nya juga bakal salah. Gitu, karena kan cash tergantung dari saldo investment ini. Tuh. Tapi kan tadi udah ketahuan ya, salahnya tuh belum dikalikan persentasenya, 80%-nya tadi. Jadi oke, udah beres yang ini. Udah beres kita hitung, kita masukin. Berarti selanjutnya tinggal di masalah penjurnalan. Nah, sebelum kita bahas, buat masalah jurnalnya ada masalah nggak waktu ngerjain? Atau, wah gampang lah katanya gitu. Karena kan sebenarnya template ya tadi. Cuman hati-hati di masalah tanggalnya. Ini kan 2019. Oke, kita bahas yang pertama tuh yang urutannya nggak perlu sama. Tapi kita mulai dari yang intercompany dulu aja ya. Pertama dari yang inventory. Jurnal pertama itu kan selalu sama. Kita akan menghapus sales, berarti debit sales-nya kredit COGS. Nilainya sales 2019 itu tadi sebesar mana? Sales itu 600.000. Nah, coba buat yang ini sama nggak jurnal pertamanya? Sama, Kang. Oke, yang kedua kita akan menghapus unrealized profit, terus adjust inventory. Nah, inventory-nya kan tadi UP-nya itu sebesar 36.000 di 2019. Berarti tinggal kita kredit inventory, debit COGS masing-masing 36.000. Yang ini sama. Sama, Yang Kak. kedua. Oke. Yang ketiga, kita akan ngakuin realized profit. Tadi kan ada 25.000 di 2018. Kita akuin realized di 2019, kita alokasikan. Ini kan pakai metode ekuitas dulu. Berarti kita debit investment, kredit NCI. Kenapa ada NCI? Karena kan upstream. Kalau upstream kan NCI dapat bagian. Berarti untuk investment tadi 80%, NCI-nya 20%. Udah sama belum yang ini? Sama, Kang. Oke.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang aset. Pertama yang gampang dulu, kita masukin yang land dulu. Land kan cuma satu jurnalnya. Hapus gain, adjust aset. Hapus gain or loss, adjust aset. Kita lihat dulu, ini tahun keberapa? Land itu transaksinya 2019, berarti masih tahun pertama. Kalau tahun pertama, berarti kan loss-nya masih ada akunnya. Maka kita akan hapus loss-nya dengan cara mengkredit loss-nya, kemudian adjust asetnya. Mendebet land-nya sebesar 75.000. Oke, kalau beda nanti bilang ya. Lanjut ke yang berikutnya. Kalau yang land itu kan cuma satu. Satu doang jurnalnya. Lanjut ke yang aset tetap. Yang aset tetap berikutnya itu ada equipment. Equipment itu kan transaksinya udah 2 tahun. Dari April 2018 sekarang di 2019. Nah, berarti untuk ngehapus gain and adjust asetnya itu ada lumayan kompleks. Tapi yang paling gampang, kita masukin equipment-nya dulu. Equipment-nya kita kredit 50.000. Karena kan kemahalan. Ada total gain-nya kan 50.000. Terus ada akumulasi di debit sebesar 7.500. Nah, 7.500 ini sama kayak realized gain tahun lalu. Nah, kalau kita hitung tadi kan ya, realized gain 2018 kan 7.500. Nah, kita masukin ke sini, ke debit akumulasinya. Nanti selisihnya 50 dikurangi 7.500, itu kan 42.500 baru kita alokasikan. Ke investment 80%, ke NCI 20%. Terus berikutnya apa? Nge-adjust depresiasi atau istilah lainnya itu piecemeal recognition. Sebesar realized gain-nya atau sebesar selisih depresiasinya juga boleh. Bebas bahasanya. Nah, clue-nya kita kan tahu kalau equipment kredit, depreciation expense juga pasti kredit. Gitu. Berarti yang debitnya apa? Akumulasi. Sebesar 10.000 karena full setahun. Di 2019 kan udah full setahun. Gimana? Ada perbedaan nggak buat jurnal yang aset tetap? Atau sama? Sama, Kang. Oke, mantep. Lancar berarti ya. Selanjutnya gimana? Tinggal ini yang jurnal biasa, template banget. Kita hapus income from S, kredit dividen. Income from S-nya tadi 283, dividennya 60.000. Tadi kan salahnya belum belum dikali 80% kan. Tadi yang 75.000-nya. Jadi kemungkinan di sininya salah. Oke, kemudian NCI. NCI juga kan NCI expense-nya udah kita hitung, tinggal dimasukin dividen S untuk NCI-nya, berarti sisanya. Ini totalnya bakal 75.000. Sama kayak dividen S di 2019. Terus ini selisihnya itu kan kenaikan investment dan kenaikan NCI. Oke, selanjutnya kita akan ngehapus equity awal. Hapus aja equity awalnya si S semua. Share capital RE awal. Ingat RE-nya awal, yang S. Yang tadi kita revisi ya jadi 340. Terus excess-nya. Excess awal 2019. Tadi kan excess-nya itu 175. Terus dikurangi 18.000 di 2018. Berarti sisanya 157 ya. Sisanya 157. Terus kita jumlahin semuanya, baru kita alokasikan. 80%-nya ke investment, 20%-nya ke NCI. Jurnal berikutnya kita alokasikan. Tadi ada under value land, ada goodwill, terus ada over value building sama equipment. Tapi ingat saldo awal 2019 berarti udah kita kurangi atau kita tambahkan dengan amortisasi 2019. Terus kita amortisasi lagi buat 2019-nya. Building-nya kan tadi over, berarti kan kebalikannya dia bakalan di debit. Lihat aja kebalikan dari alokasinya. Equipment-nya juga over, berarti bakalan sama kayak building jurnalnya. Ini bisa kita gabung langsung, misalkan building, equipment pada depreciation expense boleh. Gitu. Nah, jurnalnya ada yang beda nggak? Kalau nggak ada yang beda, tinggal kita posting. Tinggal kita posting, nanti
ketemu hasilnya itu untuk ngecek benar salahnya, pertama income from S-nya harus 0. Terus loss on sale-nya juga harus 0. Muncul NCI expense. Kemudian selanjutnya ada di sini. Saldo investment in S itu harus 0. Oke, terus muncul saldo NCI. Gitu. Terus kelihatan hasil akhirnya balance. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat perbedaannya dengan yang cost. Kalau yang cost perbedaannya itu tadi ada di perhitungan net income yang si P-nya. Di mana net income si P bukan lagi ditambah income from S, tapi ditambah dividen income. Sehingga nanti di RE awalnya itu akan ada perbedaan. Kalau kita lihat di sini RE awal P itu 573. Padahal di ekuitas itu RE awal P itu 616. Tapi meskipun begitu waktu konsolidasi itu akan sama. Sama-sama 1.125.400. Terus perbedaan berikutnya di sini yang di atasnya sekarang bukan income from S lagi, tapi dividen income. Gitu. Kesananya perbedaannya ada di investment in S-nya. Pakai saldo awal. Jadi masih 700.000. Kalau untuk jurnalnya, perbedaannya itu ada di yang sebelumnya pakai investment, kita ganti jadi RE. Contohnya jurnal ketiga tadi. Sama jurnal ke-5. Yang investment, semuanya kita ganti jadi RE. Oke, sama ada tambahannya itu catch up adjustment. Catch up adjustment gampangnya tinggal lihat di jurnal ke-7, jurnal ke-6 dibandingkan dengan saldo awalnya. Saldo awalnya kan 700. Di sini 797. Selisihnya berapa? 97. Itulah yang jadi catch up adjustment-nya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke. Berarti kelihatan kan? Tadi meskipun kita udah paham materinya, kalau kurang latihan berarti masih ada sering nanti miss sedikit gitu. Kayak lupa dikali presentasi, lupa misalkan upstream downstream-nya. Oke.